Al-hikayatu tsaminatu fi fadli ta'at. Hikayat anu kadalapan, hikayat yang nomor 8 dari kitab An-Nawadir menjelaskan tentang keutamaan taat, berbuat bakti kepada Allah. Hukiya anna syaban min Bani Israel marada maridun syadidan. Dihikayatkan bahwa di zaman Bani Israel ada seorang pemuda yang sakit keras. Fanadarat umuhu in afahullahu min maradihi la takhrujanna minad dunya bi sab'ati ayyam. Maka ibunya tersebut berjanji dan bernazar kepada Allah ketika kalau anaknya diberikan kesembuhan oleh Allah, maka dia berjanji akan keluar dari alam dunia selama 7 hari, selama 1 minggu 7 hari. Fa'afahullahu ta'ala minhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan nazarnya, menerima nazarnya, dan Allah memberikan kesembuhan kepada anaknya. Walam tafi binadriha, namun sayang si ibu tidak menjalankan nadarnya, tidak memenuhi janjinya. Fanamat lailatan fa'ataha atin wa qala. Kemudian pada suatu malam ibu tersebut bermimpi dalam tidurnya didatangi oleh seseorang, yang mana orang tersebut mengatakan, ufi binadriki li alla yusibaki minallahi balaun syadidun. Wahai fulanah, wahai ibu, penuhilah nazarmu, penuhilah janjimu. Kalau kamu tidak ingin mendapatkan musibah, bencana, ujian atau bala, bencana yang sangat dahsyat, musibah yang sangat dahsyat. Falamma asbahat da'at waladaha. Ketika di pagi hari dia bangun, maka dia memanggil anaknya. Wa akhbarathu bil qisah, dan ibu tersebut menceritakan tentang mimpinya. Wa amarathu ayyahfira qabran fil maqabir. Lalu ibunya memerintahkan dia untuk menggali kuburan. Wa yadfanuha fihi, dan menguburkan di dalam kuburan dan menguburnya di dalam kuburan tersebut. Fa fa'ala dzalika, maka anak tersebut memenuhi atau melakukan perintah sang ibu. Falamma nazalat fil qabri, ketika sampai ke dalam kubur, ketika ibu tersebut dimasukkan ke dalam kubur, qalat, maka ibu tersebut berkata, ilahi wa sayyidi wa maulaya, Tuhanku, sayyidku, maulaku, qad fa'altu juhdi wa taqati, aku telah melakukan semampuku, sebisaku. Wa ufitu, dan aku telah memenuhi, wa ufitu binadri, dan aku memenuhi nadarku. Fahfadni, semoga engkau menjagaku. Fi hadzal qabri, melindungiku dalam kubur ini. Minal afat, dari berbagai macam bahaya. Fahasa, maka kemudian fahasa waladuha alaiha turab, maka kemudian anaknya mengubur kembali ibunya yang sudah berada di dalam, gitu intinya. Wan sorofa faroat min jihati rosiha, ketika dia hendak berpaling meninggalkan kuburan ibunya, maka dia melihat dari arah kepala ibunya itu sebuah cahaya, nuron sati'an, cahaya yang sangat terang benderang. Wajahron, dan bolongan, kalkuti, yang mirip seperti jendela. Fanadharat fihi, dan ibunya bisa melihat dari jendela tersebut. Faro'athu bustanan, kemudian ibunya dari jendela tersebut, bolongan tersebut, melihat sebuah taman, melihat sebuah kebun. Wa fihi imra'atani, dan dalam kebun tersebut ada 2 wanita. Fanadaha, maka kedua wanita itu memanggilnya, ayyatuhal mar'atu, hei perempuan, ukhruji ilaina, keluarlah dari kuburmu, mari ke sini menemuiku, mari sini bersama kami berdua. Fatasa'al jahra, maka bolongan tersebut menjadi lega, menjadi melebar, membesar. Wa kharajat ilaihima, dan ibu tersebut keluar dari kuburnya menuju 2 orang perempuan yang berada di kebun. Faidan fil bustani haudun, ibu tersebut terkagum-kagum karena melihat di kebun tersebut ada sebuah telaga, nadhipun, yang bersih. Wahuma jalisatani fihi, yang mana wanita tersebut, 2 orang wanita tersebut sedang duduk di haud tersebut, di telaga tersebut. Fajalasat indahuma wasallamat alaihima, lalu kemudian ibu tersebut duduk di dekatnya
dan memberi salam, mengucapkan salam kepada keduanya. Falam tarudda alaiha salam, dan kedua wanita tersebut tidak menjawab salamnya. Faqalat lahuma, maka ibu itu bertanya kepada kedua wanita tersebut, ma mana'aku ma antarudda alayya salam, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Wa antuma nadirotani alal kalam, bukankah kamu termasuk orang yang bagus dalam berkata atau bisa bicara? Ataukah engkau orang yang jarang berbicara? Wa antuma nadirotani alal kalam, apakah engkau termasuk orang yang jarang berbicara? Faqalat laha, maka kedua wanita tersebut menjawab, inna salama ta'atun wa qad muni'na minha, salam itu adalah sebuah ketaatan dan aku terhalang untuk melakukan itu. Bainama hiya jalisatun indahuma wa idan bi ta'irin ala ra'si ihdal mar'ataini, ketika mereka sedang duduk, atau ketika ibu sedang duduk bersama dua wanita tersebut, maka ibu tersebut melihat ada burung yang menemplok di atas kepala salah satunya, berhenti di atas kepala salah satunya. Ya ruhu alaihima, yang mengipas-ngipasi burung tersebut kepada dua wanita tersebut, bijanahaihi, dengan dua sayapnya. Wa idan bi ta'irin ala ra'sil ukhra, lalu kemudian ketika sedang menyaksikan burung yang sedang mengipas-ngipasi yang berada di kepala salah satu wanita, ibu tersebut melihat lagi burung yang nemplok, atau cicing berdiam di atas kepala wanita yang lainnya. Yankiru ra'saha, yang mana burung itu bukan mengipas-ngipasi tapi mematuk biman qoriha, dengan pacuknya, biman qorihi, dengan pacukan burung tersebut. Faqo, dengan pacuknya mulutnya itu. Faqalat lil ula, maka ibu itu bertanya kepada wanita yang pertama yang didatangi burung, dan burung diam di atas kepala serta mengipaskan kedua sayapnya. Lalu ibu itu bertanya, bimadza nilti hadhil karomah, bagaimana engkau bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini, atau dengan cara apa engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Faqalat, maka wanita yang pertama itu berkata, kana li fid dari dunya zaujun, di dunia aku ini mempunyai seorang suami, wa kuntu muti'atan lahu, dan aku termasuk istri yang taat berbakti kepada suamiku. Wa qad kharajtu minad dunya wa huwa anni radin, dan ketika aku meninggal dunia, suamiku dalam keadaan ridho. Fa akramani Allah, maka Allah memuliakanku bihadhil karomah, dengan karomah ini. Wa qalat lil ukhra, dan ibu tersebut bertanya kepada wanita yang lainnya yang ada burung di atasnya, bukan mengipasi malah memacoknya. Wa bimada asabatki hadhil uqubah, kenapa engkau bisa mendapatkan hukuman seperti ini? Apa yang kau lakukan? Maka qalat inni kuntum ra'atan solihatan. Wanita tersebut menjawab, sesungguhnya aku adalah wanita yang soleh. Wa kana li fid dunya zaujun, dan aku di dunia mempunyai seorang suami. Wa kuntu asyatan, lalu aku mendurhakainya, aku tidak berbakti kepadanya. Wa kuntu asyatan lah, aku tidak berbakti padanya. Wa qad kharajtu minad dunya, ketika aku meninggal dunia, wa huwa sakhitun alayya, dia dalam keadaan benci kepadaku. Faja'alallah qad kharajtu minad dunya wa huwa sakhitun alayya, ketika aku meninggal dunia suamiku dalam keadaan benci kepadaku. Faja'alallahu qabri raudhatan li solahi, maka Allah menjadikan kuburanku sebagai taman karena kesolehanku. Wa aqabani hadhil uqubata, dan Allah menghukumku dengan hukuman ini bisukhti jauji, karena kebencian atau marahnya suamiku. Fas'aluki idza raja'ti ila dunya, maka aku memohon bantuan ketika engkau kembali kepada dunia. Fasfa'i li ingda zauji la'allahu yarda anni, tolong bantu aku untuk menemui suamiku agar ia mau memaafkanku.
Falamma madha 'alaiha sab'atu ayyam qalat laha, ketika waktu telah berlalu 7 hari, maka kedua wanita tersebut berkata kepada ibu tersebut, "Kumi wadkhuli ila qabriki." Bangunlah dan masuklah ke dalam kuburanmu, li'anna waladaki jaa fi tolabaki, karena anakmu telah datang untuk mengambilmu atau mencarimu. Falamma dakhalat qabraha, maka ketika ibu tersebut masuk ke dalam kuburnya, faidan waladuha yahfiru 'alaiha, dan anaknya sedang menggali kuburannya. Fakhrajaha minal qabri, kemudian anaknya mengeluarkan ibunya dari kuburannya. Wa dhahaba biha ilal manzil, dan membawa pulang ke rumahnya. Fasya'a, maka tersebarlah berita, maka virallah, masyhurlah al khabaru annaha wafat binadriha, bahwa wanita tersebut telah memenuhi nadarnya yang ketika anaknya sakit parah, kalau sembuh dia akan keluar dari alam dunia selama 7 hari. Faja'an nasu li ziyaratiha, dan banyak orang yang menziarahinya. Waja'a zauzul mar'ati, termasuk seorang suami dari salah satu wanita yang ditemuinya di alam barzah. Allati sa'alat hasyafa'ata ingdahu, yang dimana ibu tersebut mendapat amanah untuk memintakan permohonan maaf istri tersebut kepada suaminya. Fahbarathu bi khabariha, maka ibu tersebut menceritakan berita yang dialaminya ketika bertemu dengan istrinya. Fa'afa anha, maka suaminya tersebut memaafkannya. Faro'at fi naumiha, maka ibu tersebut ketika tidur bermimpi bertemu dengannya. Tilkal mar'ata, bertemu dengan wanita tersebut. Faqalat laha, wanita tersebut berkata, qad najautu minal uqubati, aku telah selamat terbebas dari hukumanku, bisababiki, dengan sebabmu. Fazazakillahu, maka Allah, semoga Allah akan membalasmu khairan, dengan kebaikan, wa'afa, dan memaafkan, anka, wa'afa anka, dan wa'afa anki, dan Allah akan memaafkan dan mengampunimu. Subhanallah, cerita yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.